Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh lebih dahsyat lagi katakan selamat pagi. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersemangat dengan Tuhan pagi ini. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan mau lakukan bagi setiap kita di tempat ini. Ada amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita saat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau melihat kerinduan hati kami saat ini ya Tuhan. Kami mau menghampiri hadirat-Mu. Kami mau masuk dalam pelataran-Mu. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap hati kami. Kuduskan kami ya Bapa. Untuk kami boleh layak menghampiri hadirat kudus-Mu ya Tuhan saat ini ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang membantu kami untuk kami boleh melewati Tuhan setiap proses hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk Kau boleh memampukan kami ya Bapa, untuk kami boleh melewati setiap musim dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami ya Tuhan, penyertaan yang luar biasa ya Bapa, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk kalau di bulan September ini ya Bapa kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat kesehatan. Bahkan berkat-Mu yang luar biasa masih kami nikmati hingga saat ini Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Bapa kami rindu ya Bapa. Kami mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh disenangkan ya Bapa melalui persembahan syukur kami saat ini Tuhan. Engkau boleh disenangkan ya Bapa melalui pujian dan penyembahan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Bapa akan ada banyak perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan atas ibadah kami saat ini Tuhan, yang Tuhan akan nyatakan atas setiap kami, atas tempat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa akan ada mujizat demi mujizat yang akan Tuhan nyatakan atas tempat ini, atas ibadah kami Tuhan, sehingga yang sakit ya Bapa merasakan mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat ya Bapa, yang dalam kesusahan, yang dalam pergumulan ya Tuhan, ada kelepasan, ada kelegaan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar, ada kekuatan yang baru, bahkan ada pengharapan yang baru yang Tuhan nyatakan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan saat ini hati dan pikiran kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya mau dilawat Tuhan saat ini ya Bapa. Kami hanya rindu merasakan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau fokus saat ini hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban syukur yang terbaik kami saat ini bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami saat ini ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Kau yang berperkara atas ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pagi ini Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami mau tengking patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya iblis Kau tidak berkuasa atas ibadah kami pagi ini Tuhan. Kuasa darah Yesus menyucikan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat dalam perjalanan menuju tempat ini ya Bapa. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus berdoa saat ini ya Bapa. Untuk setiap bangku-bangku kosong yang ada di sekitar kami saat ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa saat ini Tuhan. Biarlah kiranya bangku-bangku kosong ini ya Bapa boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang berjalan dalam kegelapan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan biarlah kiranya belas kasihan-Mu ya Bapa tercurah atas setiap mereka ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan
Tuhan, mereka boleh datang kembali kepadamu di tempat ini ya Bapa. Mereka boleh mengaku dan diselamatkan Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan juru selamat hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, untuk Pastor Debbie ya Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu siang hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Kau lindungi perjalanan hamba-Mu menuju tempat ini ya Bapa, dengan tidak kekurangan suatu apapun, dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan memakai hamba-Mu saat ini ya Bapa, siang hari ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu dengan dahsyat, lebih luar biasa lagi ya Bapa. Karena kami rindu Tuhan, melalui firman-Mu ya Bapa, kami boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau. Yang hidup kami boleh melekat kepadamu Tuhan. Kami boleh membawa kemenangan demi kemenangan. Kami boleh menjadi pribadi yang dibentuk seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami boleh membawa pulang, membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Terima kasih Bapa, biar sungguh pujian ini kami hidupi dalam hidup kami, bahwa Tuhanlah sumber sukacita di hidup kami. Berbicara bagi kami hari ini, sampaikan firman-Mu bagi kami. Kami semua membuka hati bagi firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tema firman Tuhan hari ini tentang mengatasi kejenuhan. Yang namanya kejenuhan itu bagi kita manusia adalah hal yang normal. Ya, siapa yang lagi jenuh hari-hari ini? Saudara lagi jenuh? Ya, nggak ada yang jenuh. Kalau nggak ada yang jenuh, saya nggak jadi khotbah loh. Sudah nggak ada yang jenuh, ya buat apa? Iya, Bapak Ibu, yang namanya kejenuhan itu adalah hal yang normal karena kita ini manusia. Jadi, ya bahkan sesuatu yang diulang secara terus-menerus itu kan biasanya menjadi sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas, lalu muncul kejenuhan. Tetapi saya mempelajari, ya apa sih kejenuhan itu, saudara? Kejenuhan atau bosan. Orang tuh kalau sudah jenuh, bosan, maka bawaannya bete. Benar apa benar? Ya, bete saudara. Ya, pekerjaan kadang kita jenuh. Ada yang jenuh dengan pernikahan? Ya, angkat tangan. Biar saya baptis ulang. Ya, namanya manusia itu tiap hari yang diketemukan itu terus jenuh nggak? Ya, jenuh, ya. Tapi saya belajar kenapa orang itu bisa jenuh, ternyata ya menurut para ahli, ya saya ini bukan ahli saudara, tapi saya membaca. Karena saya ditugaskan khotbah dengan tema ini, jadi kan saya belajar toh. Ya sebenarnya ini ilmu yang memang juga kita sudah tahu, cuma mungkin banyak yang kurang baca, jadi saya sampaikan lah. Menurut para ahli psikologi, orang itu bisa jenuh atau bosan karena kurangnya hormon bahagia. Dan ketemu dengan ketidakpuasan, maka orang bisa bosan dan jenuh. Jadi ternyata tubuh manusia itu memproduksi hormon bahagia. Ya. Makanya kita nggak bisa pura-pura banyak nggak orang pura-pura bahagia? Banyak. Ya, nggak bisa. Karena itu sesuatu yang muncul dari dalam, ya. Hormon bahagia ini sangat berpengaruh dalam hidup manusia, saudara. Ini menurut ilmu kesehatan, ya. Kan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saya bahas yang tubuh dulu, nanti yang jiwa dan roh itu terakhir. Yang tubuh itu kalau kita ini kurang bahagia, maka kita bisa mengusahakan hormon bahagia itu, ya, dari dalam diri. Ya, jadi hormon bahagia itu ada beberapa jenis hormon, tapi kita nggak belajar sekarang. Nanti kita buka sekolah kedokteran lagi ya, kalau kita belajar sekarang. Ada beberapa hormon bahagia sesuai dengan ya jenisnya. Salah satu hormon misalnya dopamin, ya, endorfin. Itu yang terdapat di dalam morfin. Makanya kenapa orang minum morfin, sejenis-sejenis narkoba itu mereka itu dipacu hormonnya sehingga dia melayang, saudara. Waktu mabok itu lupa kan? Lupa utang enggak? Iya, orang mabok utangnya lupa, saudara.
lupa istri, lupa anak ya. Padahal yang dia hadapi ini adalah sebuah kejenuhan dan kita tuh nggak bisa melarikan diri dengan yang namanya ini juga lampu ini lebih terang dari sinar kemuliaan ya. Kayaknya saya sudah kepanasan, bisa agak dikecilin gak ini ya? Silau ya dan panas. Iya, lalu ini tapi untuk kebutuhan multimedia sih buat video ya. Lalu saudara ketika orang itu tidak bahagia, maka dia berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak puas, maka timbullah kejenuhan, bosan, ya lalu bisa stres loh ya. Dan bagaimana kita ini bisa meningkatkan hormon bahagia dalam diri kita itu bisa dengan beberapa jenis. Misalnya ya kalau kita olahraga. Olahraga itu bisa meningkatkan hormon bahagia. Ya, makanya banyak orang-orang olahraga itu kayaknya kok hidupnya lebih ya fresh gitu ya. Makanya saya kemarin boxing, Saudara. Ya, soalnya saya itu terpaksa sebenarnya. Berapa kali dihubungi sama Andre itu yang petinju yang nasional Indonesia. Bu, ayo latihan. Dalam hati saya, ngapain ya mau latihan boxing ya? Dia tidak menyerah. Tiba-tiba saya pulang dari pelayanan kemarin di rumah ada sarung tinju 5. Saya bilang, ini dari siapa? Dari Pak Andre katanya. Lalu dia WA saya, Ibu sudah ada sarung tinjunya. Jadi kapan mau latihan? Ya, saya itu tadinya iseng. Saya bilang sama suami, kita coba dulu yuk. Ya, suami pakai handskun, saya juga pakai. Lalu kita tinju-tinjuan di rumah. Di syuting sama anak saya. Seru juga, bisa melampiaskan perasaan. Ya, ternyata. Ya, jadi kalau banyak yang sudah mulai jenuh dan bosan dengan pasangan, beli sarung tinju. Jangan, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Jadi kalau nggak ahli jangan. Jadi saya bilang, keringetan ya saya, ayo kita latihan yuk. Terus kita pergi latihan kemarin. Seru saudara ya. Pukul Bu, ayo kuat Bu ya. Setelah pulang anak saya bilang gini, Mam, olahraga itu bisa melampiaskan emosi lu. Dan stres. Saya bilang sama anak saya, emang kamu bisa stres? Kamu tuh anak muda loh, bisa stres. Mami itu jangan pikir cuma orang besar yang stres. Anak muda juga stres. Anak-anak muda berapa banyak sini? Kau juga bisa stres? Saya bilang, emang kau pikir apa? Kau kan belum mikir makan uang dari mana, masih ada orang tua. Mam, please ya, aku itu ke kampus, bangun jam 5 pagi, nyetir 45 menit, stres loh Mam. Saya pikir-pikir iya juga ya saudara. Rutinitas berulang jenuh stres saudara. Lalu dia bilang, enak loh tadi pas tinju, aku pukul kencang itu. Ya, oh iya benar juga, memang benar. Waktu kita olahraga, lari, saudara apapun, itu hormon bahagiamu keluar. Karena engkau sedang melampiaskan sesuatu. Ya, bisa juga hormon bahagia keluar waktu apa? Ya, waktu kita bernyanyi. Ya, saudara pelihara hewan di rumah. Ya, itu bisa, ya. Karena kadang istri sudah nggak enak diajak ngomong, lebih enak ngajak ngomong dogi. Toh? Soalnya istri kalau diajak ngomong menggonggong, wow, wow, wow. Ya dogi malah mainan saudara. Nah, ini lebih enak dogi, lebih nyambung daripada istri kadang-kadang ya. Saudara bisa nanam bunga, nanam kembang. Saya di rumah itu dogi ada, kembang ada. Ya, coba kurang apa hidup ini sebenarnya. Di Jepang sekarang orang tuh kalau sakit, kalau stres, itu nggak diobati pakai obat medis lagi. Suruh pergi ke hutan, ya nggak usah pakai sepatu, jalan injak bumi, pegang pohon. Ternyata film India itu memang berhasil. Pegang-pegang pohon. Loh katanya kan kalau bumi ini mengandung listrik, ion-ion yang sangat baik buat kesehatan. Ya, tapi semua manusia sekarang tergantikan dengan merek sepatu. Bener nggak? Ya, ternyata sepatu yang mahal itu nggak bikin sehat. Justru nggak pakai sepatu, injak bumi itu sehat. Ya, jadi bapak-bapak kalau kau stres, jalan-jalan lah, nggak usah pakai sepatu. Ya, injak-injak itu tanah, bumi, lari-lari, jalan-jalan keliling komplek, ya. Itu juga meningkatkan hormon bahagia. Ya, apalagi ketemu teman-teman, ya, kita bisa ngobrol karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Jangan karena kau jenuh kau mengurung diri di kamar. Nggak mau ketemu sapa-sapa, makin gila. Terus-terusin aja lagi kau masuk rumah sakit jiwa. Bahkan banyak orang yang berakhir bunuh diri. Ketemu teman saudara yang asik-asik ya buat ngobrol, ketawa-ketawa, perlu juga. Ya, kita ketemu teman, makanya kalau ada sel group atau kelompok sel, datanglah ketemu, ngobrol. Ya, nggak apa-apa. Atau aja istri, bapak-bapak jangan kau pikir kau yang paling stres dalam rumah tangga. Istri itu
70-80% yang stres itu terbanyak itu di istri. Ya, apalagi mereka yang cuma di rumah. Ya, jangan bapak-bapak pikir itu sudah kasih duit sudah cukup. Kasihan istri itu setiap hari dari pagi sampai sore dia di rumah terus. Apalagi kau cuma kasih 2 juta. Terus kau bilang harus cukup ya. Stres istri-istri itu. Makanya kalau kau pulang kerja, ajaklah istrimu, ayo mah jalan-jalan. Saya dulu saudara, waktu saya masih ibu rumah tangga. Ya, sekarang karena anak-anak sudah besar ya, jadi saya sudah. Tapi dulu waktu kami di Solo, saya benar-benar ibu rumah tangga asli loh. Ya, suami saya pergi kerja, saya di rumah. Dari pagi nyuci, gosok, masak, nyetrika. Ya, kalau suami saya pulang, dia tanya kadang, saya mau ikut nggak naik motor nih kemana? Isi bensin, ikut. Cuma isi bensin loh, udah bahagia saya. Ternyata bahagia itu sederhana. Saya ikut dia, ikut saya isi bensin. Yang penting udah keluar, lihat udara luar. Apalagi kalau suaminya nggak pelit ngomong, kita mampir makan bakso ya, itu sorga. Ya, jadi bahagia itu bukan hal-hal yang kita nggak bisa jangkau. Hal-hal yang sederhana sebenarnya bisa meningkatkan hormon bahagia. Ya, jadi hari ini ya ingat ya, bahagia itu nggak dicari, tapi diciptakan. Ya, kita yang buat untuk bahagia supaya nggak jenuh, supaya nggak bosan. Nah, saudara, firman Tuhan tuh berkata, hari ini coba kita baca sama-sama firman Tuhan. Bagaimana kalau kita mengalami bahagia? Kalau tadi dari segi ya secara tubuh manusia kita bisa mengusahakanlah itu semua hormon-hormon bahagia itu. Tetapi kan itu hanya sesuatu yang bersifat datang dari luar. Nah, Tuhan mau sesuatu yang dari dalam, yang kita bangun, yang kita hidupi, itu yang memberikan kita kekuatan, saudara. Ya, kitab Yeremia berkata begini, tadi kita baca bersama, coba kita buka Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Kitab Yesaya berkata begini, 29 sampai 31, Yesaya 40. Ini ayat dari gereja, dari Bapak Gembala. Ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sumber dari semua kekuatan dalam hidup kita untuk mengatasi hidup yang penuh kelelahan dan kesetresan ini memang yang namanya hidup itu melelahkan. Amin. Mau siapapun, mau pendeta, ya, mau anak Tuhan, mau bukan, hidup ini melelahkan. Kita pengkhotbah bilang, aku melihat segala sesuatu yang diciptakan Allah di bawah matahari ini hanya untuk melelahkan manusia. Memang lelah, kita bangun pagi hari, kita kerja, kita urus gini, lelah hidup. Kalau sudah tidak mau lelah, maka minta pulang ke rumah Bapak. Ada yang udah gak mau lelah, kita doakan rame-rame. Ya, hidup ini memang melelahkan. Makanya kita perlu Tuhan. Sinilah bedanya orang yang mengenal Tuhan dan tidak. Kita sama-sama akan menghadapi banyak persoalan, kejenuhan, kebosanan dalam hidup ini. Tapi orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, ya, berbeda dengan orang yang gak kenal Tuhan. Ayat ini berkata dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Saudara, orang kalau sudah tidak ada semangat, mau apa coba? Tetapi kalau orang masih punya semangat, banyak yang sembuh. Banyak orang cancer itu sembuh karena ada semangat hidup. Kalau semangat, maka dia kuat menjalani hari, menjalani hidup, kuat. Tapi kalau sudah nggak ada semangat, nggak bisa dia apa-apain lagi. Dokter pun nggak akan mengobati orang yang sudah tidak semangat. Ya, ayat ini berkata Tuhan menambah semangat ya kepada mereka yang tidak berdaya. Contoh paling simpel begini, saudara. Kita ini semua tahu sebenarnya resep untuk kurus, iya enggak? Tahu loh, kita ini tahu. Pertama, jamu, jaga mulut. Ya, makannya diukur. Kedua apa? Olahraga lah. Saya dan suami itu tiap bangun pagi begini. Sebenarnya kita ini tahu loh. Ya, suami saya buka reels gitu. Saya kalau mau turun cepat, makan telur pagi 2, enggak usah sarapan. Terus makan telur 2, terus olahraga. Terus saya bilang, iya, itu alat treadmill di atas tuh loh, enggak pernah dipakai. Kita tahu bagaimana tips untuk kurus, tahu. Tapi kalau tidak ada semangat untuk melakukannya juga tidak bisa kurus. Makanya sekarang suami saya kalau bangun pagi semangat. Siapa yang bisa menyemangatin diri kita sendiri? Ya kita sendiri kan.
Biar orang mau ngomong apa kalau tidak ada semangat dari dalam diri, tidak bisa, saudara. Ya, waktu kita sudah menjadi lelah, waktu kita sudah menjadi jenuh akan sesuatu, nggak ada semangat lagi. Tapi ketika kita akhirnya semangat, saya pikir-pikir, iya kita, ya ampun, olahraga 30 menit itu sangat baik sekali loh untuk hari tua kita loh. Kita mulai investasi dari sekarang. Bukan untuk umur panjang, bukan. Mati hidup itu di tangan Tuhan, umur di tangan Tuhan. Tapi sehat di tangan kita tuh. Jangan bilang, oh olahraga 30 menit menambah umur 5 menit. Itu sesat. Nggak ada begitu. Umur di tangan Tuhan. Kita olahraga supaya kita sehat. Ya. Jadi tolong di sini yang agak-agak berlebihan tolong ya. Karena saya sekarang sama suami sudah mulai belajar. Lumayan ini turun-turun sekilo, 2 kilo. Terlihat toh? Nggak terlihat. Bertobat nih jemaat ini semua ya. Tidak mendukung saya ya. Tapi kita akhirnya melakukan, saudara. Ya. Oh pagi itu enggak usah makan. Karena kan kalau pagi itu tubuh memproduksi gula. Sampai jam 8 pagi gula itu tinggi. Jadi jangan makan di jam-jam itu. Ya, sarapan terbaik itu adalah tidak sarapan. Iya, itu ternyata benar sekali. Dulu saya ketawain itu. Apa sih sarapan terbaik tidak sarapan? Suami saya ngomong, saya bilang, Pret. Jadi saya tiap pagi udah masak, karena saya hobi masak. Tapi lama-lama saya, iya bahaya ini. Ya akhirnya mulai saya, ya enggak usah pagi itu rebus telur aja 2. Ternyata benar saudara, mulai pelan-pelan. Ya ringan, terasa enak di badan kalau kita mulai belajar hidup sehat. Ya, siapa yang bisa memberikan kita semangat? Tuhan dikatakan dia memberi kekuatan pada yang lelah, yang jenuh, yang mulai apa ya? Aduh, saya udah gini hidup, menambah semangat kepada yang tiada berdaya, saudara. Datang sama Tuhan. Ya, kalau hari ini engkau punya masalah, engkau jenuh dengan hidup, ayo datang sama Tuhan. Karena tidak ada cara lain untuk bisa membuat kita tetap kuat, kita perlu Tuhan di hidup kita. Kita menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, bukan supaya hidup tidak ada masalah. Itu sesat loh. Ya, kita sudah terlalu banyak dengar pendeta-pendeta yang mengajarkan yang salah. Oh, kalau ikut Yesus tidak ada masalah. Siapa bilang? Dunia ini tempatnya masalah. Mau engkau ikut Yesus atau tidak, mau engkau percaya Yesus atau tidak, yang namanya masalah pasti datang. Karena dunia ini tempatnya masalah. Bedanya kita di dalam Tuhan, bedanya kita percaya Tuhan Yesus. Waktu ada masalah, kita punya kekuatan baru. Amin. Itu bedanya, saudara. Jadi ingat, ikut Tuhan bukan supaya nggak ada masalah. Ikut Tuhan supaya kita kuat menghadapi masalah. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan begini, saudara. Dikatakan ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya hari ini apalagi anak-anak muda itu. Kita ketemu banyak anak muda yang penyakitan, saudara. Ya, karena memang anak muda sekarang ini olahraganya cuma di jari saja. Tiap hari mereka olahraga cuma lihat HP. Bertobat ya anak-anak muda di sini ya. Makanya sekarang kita lihat umur belasan tahun sudah kena gagal ginjal. Ya sudah banyak penyakit ya macam-macam. Karena makanan yang gak sehat, olahraganya cuma scroll terus tiap hari. Ya, jadi sekarang banyak orang-orang umur 20-an, 30-an sudah kena jompo loh. Ya, sudah mereka itu nggak kehilangan kekuatan, jalan sedikit capek. Loh ini terjadi. Ya ini akan terjadi saudara. Dan dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan ayat 31. Coba ditayangkan. Baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa Raja Wali dipakai sebagai perumpamaan bagi orang percaya, saudara? Karena Raja Wali itu adalah burung yang ketika ada badai, dia senang. Dia memakai badai itu, kekuatan angin itu untuk dia naik lebih tinggi, naik lebih tinggi. Dia tinggal membentangkan sayapnya, maka badai itu akan bawa dia dan dia bermain di dalam badai. Orang Kristen ketika Tuhan izinkan ada badai yang datang dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, dalam usahamu, pakailah badai itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau naik ke level yang lebih tinggi, saudara. Ya, jangan menjadi lelah.
Memang hidup ini melelahkan, tapi kita punya Tuhan. Dia yang berjanji apabila kita menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Kita seumpama Raja Wali. Ya, kita nggak akan mudah menjadi lelah. Memang saudara, kadang-kadang saya sendiri dalam pelayanan. Kadang saya ini pelayanan kayak kemarin, pelayanan di Solo, khotbah 6 kali. Habis selesai dari Solo hari Senin, saya berangkat ke Bandungan, ngajar di sekolah saya. 4 hari berturut-turut ngajar. Pulang dari Solo, saudara baru sampai, suami bilang, saya siap-siap loh syuting. Kadang-kadang, aduh, jenuh, capek. Kadang-kadang, ya pengen mengeluh, aduh capek ya aku ya. Tapi apa yang membuat saya tiba-tiba bisa menjadi kuat? Ya, saya datang sama Tuhan. Yang pertama, ya, ayo datang sama Tuhan, cari Tuhan. Dan saya selalu mengingat gini loh, Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Masa kita itu tidak mau melakukan yang terbaik buat Tuhan? Ya saya berpikir Tuhan itu dulu sudah, Dia mati bagi kita, Dia selamatkan kita, bahkan Dia membawa hidup kita ini ke dalam kemuliaannya, bahkan Tuhan memberikan banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita. Masa kita tidak mau ya untuk bagaimana kita ini hidup mengandalkan Tuhan, bagaimana kita ini membalas kasih Tuhan. Saudara, kalau kita ini lagi capek, lelah, bahkan ya mungkin jenuh, mari ingat akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat bahwa Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik. Makanya saudara juga dalam pekerjaan, kalau engkau jenuh, ingat saudara. Ya memang hidup ini, uang itu bukan segala-galanya di hidup ini. Tapi kita perlukan uang untuk kita hidup. Iya nggak saudara? Orang kalau nggak ada duit, bisa hidup nggak? Bisa, tapi setengah mati. Dan orang nggak ada duit bikin repot orang lain. Iya nggak? Kenapa kita harus bekerja? Supaya kita ada uang. Ya, uang memang tidak dibawa mati. Uang itu dipakai buat hidup. Amin. Selama kita hidup, kita butuh uang. Makanya kadang ketika engkau jenuh dalam pekerjaanmu, ingat saudara. Ya, aku ini harus menjadi berkat hidupku. Aku tidak mau jadi batu sandungan. Kalau nggak ada uang, kita jadi batu sandungan. Ya, tapi kalau kita punya uang, apalagi Tuhan memberkati kita, kita mengandalkan Tuhan, kita bukan hanya fokus mencari uang, tapi kita menampatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita diberkati, kita punya kelebihan uang kan kita bisa jadi berkat, toh? Itu kan yang Tuhan mau. Ya kayak hari ini juga saya saudara, memang ada harga yang harus saya bayar. Saya harus melayani lebih lagi setiap hari itu saya syuting saudara. Syuting tuh sehari 2 kali kita tayang live streaming di YouTube. Tapi dari YouTube Tuhan memberkati kami. Ya, dan dari berkat itu kita bisa support hamba-hamba Tuhan di desa, kita bisa bangun gereja-gereja yang membutuhkan. Ya, di sekolah misi saya bisa menyekolahkan 40 anak setiap satu angkatan, sekarang sudah masuk angkatan keempat. Coba kalau saya nggak mau bekerja lebih, saya kan nggak dapat berkat lebih. Hidup saya tidak akan berarti banyak bagi orang lain. Tapi ketika saya mau, itu yang menjadi semangat buat saya untuk kadang lelah, mau syuting, mau apa, capek, tapi Tuhan enggak. Aku pengen hidupku ini berarti. Enggak apa-apa saya yang bayar harga. Orang lain menikmati. Untuk itulah kita dipanggil kan. Nanti saudara kan yang dapat upah dari Tuhan kan. Karena satu kali ketika kita mati kan kita akan menghadap Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan tentang hidup kita. Ya, berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk Tuhan? Berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk bekerja? Ya, itu akan ditanya loh saudara. Nah kalau kita cuma maunya santai, jenuh dengan pekerjaan, jenuh dengan pelayanan apa-apa jenuh, ya sudah. Itu yang saya bilang tadi, pulang saja ke rumah Bapa. Itu pun kalau diterima di rumah Bapa. Ya, jangan malas. Lawan kejenuhan kita itu dengan apa? Minta sama Tuhan. Tuhan, Engkau memberi aku kekuatan yang baru. Memberikan semangat bagiku. Kita yang harus bisa menguatkan diri kita sendiri, saudara. Nggak ada orang lain yang bisa. Kita nggak bisa mengubah suami. Kita nggak bisa mengubah anak. Kita nggak bisa mengubah orang tua. Tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Pacu dirimu sendiri untuk semua hal. Ya. Makanya saya tuh kalau ketemu ya itu saya bilang tadi kayak mau menguruskan diri itu susah banget biar mau minum obat kayak apapun kalau nggak ada niat dari diri nggak bisa. Tapi ketika ada niat ya Tuhan akan menyertai dan memberkati, Dia memberikan semangat yang baru. Daud bilang begini saudara. Buka bersama Mazmur
43 ayat 3 sampai 5. Daud ketika dia menghadapi kelelahan, kejenuhan di dalam hidupnya, dia datang sama Tuhan. Mazmur 43 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Daud bilang begini sama Tuhan. Ya Tuhan, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Daud menjadikan hadirat Tuhan, kediaman Tuhan sebagai tempat dia datang untuk memperoleh kekuatan yang baru. Jangan lari pada manusia, tapi cari Tuhan ketika engkau lelah. Ya, di sana Daud berkata begini, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah apa? Sukacitaku. Ya, Daud berkata Tuhan itu sumber kebahagiaanku. Ternyata waktu kita datang dalam hadirat Tuhan, hormon bahagia itu penuh dalam hidup kita. Amin. Dia bilang engkau adalah sukacitaku dan apa? Kegembiraanku. Ya, dan bersyukur padamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Yang kedua saudara, cara untuk kita ini bisa mengatasi segala kejenuhan, kelelahan dalam hidup kita ini adalah dengan bersyukur kepada Tuhan. Ayo bersyukur. Hari-hari ini saudara, apapun persoalan yang kita hadapi, ayo bersyukur. Kenapa seringkali kita jenuh dan bosan dengan hidup? Karena kita ini seringkali kurang bersyukur. Hal apa yang paling besar di hidup kita yang harus kita syukuri di hadapan Tuhan? Yang paling besar di hidup ini apa? Hidup ini sendiri kan? Kita masih dikasih kesempatan hidup, ini adalah anugerah yang luar biasa. Ya, itu yang harus kita syukuri. Bangun pagi bilang, Tuhan, aku bersyukur buat hidupku, aku bersyukur buat keluargaku, aku bersyukur buat suamiku. Sepelit apapun suamimu, syukuri di hadapan Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, karena lama-lama akan turun berkat dan suamimu diubahkan. Bapak-bapak katakan, Tuhan, aku syukuri istriku, secerewet apapun dia. Ternyata banyak bapak-bapak istrinya cerewet di sini ya. Karena cerewetnya istri itu kan untuk kebaikan suami, toh? Oh, betul kata ibu-ibu. Istri itu selalu benar. Ya, kalau ke toilet kan right ya. Selalu istri itu di sebelah kanan. Artinya yang benar istri itu. Jadi nggak pernah salah. Syukuri anakmu sekalipun hari ini mungkin keadaannya belum baik. Tuhan terima kasih buat anakku. Waktu kita mulai belajar bersyukur, saudara, ya Daud berkata, Tuhan itu adalah sukacitaku, kegembiraanku, aku akan bersyukur lagi kepadamu. Aku menaikkan syukur bagi Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana demikian. Ya, ayat yang kelima, saudara, Daud berkata begini di hadapan Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hari-hari ini harus banyak bersyukur, lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Waktu kau bersyukur, maka kejenuhanmu itu hilang. Contoh, aduh capek sekali kerja terus, tiba-tiba kau ingat, Tuhan ampuni aku. Terima kasih buat pekerjaanku Tuhan. Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Itu kau sudah mau jenuh dengan rumah tanggamu, dengan suamimu, dengan istrimu. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku syukuri suamiku, aku syukuri istriku. Ya, makanya tadi salah satunya itu punya binatang peliharaan itu juga baik. Ya, dulu pernah ada istri yang berkata sama saya, Bu, saya mau racun anjingnya suamiku ini. Suamiku itu lebih cinta sama doginya daripada sama saya. Ibu bayangkan tiap pulang kantor, dia itu nggak masuk rumah, belok ke kandang dogi. Iya, saya bilang ibu berdosa loh kalau ibu itu mau racun doginya suami. Lebih baik ibu belajar dari dogi. Kenapa suamimu kalau pulang kantor itu langsung belok ke kandang dogi? Coba ibu intip, saya bilang, saya ini punya dogi. Kalau saya pulang dari pelayanan, ya dia baru dengar mobil kita masuk, dia di dalam tuh, ya begitu saya buka pintu, dogi saya langsung peluk-peluk saya, saudara.
Saya bilang, ibu dogi itu kalau ketemu tuannya, itu tuannya datang dipeluk, diciumi. Jadi ibu besok coba kalau suami pulang, bertingkahlah seperti dogi. Ibu belajar dari dogi. Daripada ibu racun itu dogi, ibu berdosa. Jadi besok begini, sebelum suamimu pulang, ibu cegat memang dia di pintu pagar. Sebelum dia belok ke kandang dogi. Kalau ibu bersikap seperti dogi, begitu suami datang langsung gitu ya. Ibu ciumi suamimu, ya udah. Ibu enggak perlu bersaing sama. Kadang-kadang saudara, ya ada juga istri-istri kalau pulang suaminya bukannya disambut dengan senyum sukacita. Ya suami baru masuk pintu, bawa enggak? Kenapa suami lebih cinta dogi? Ya itu, ya. Karena kalau ngajak istri ngomong, bagonggong terus. Suaminya baru wah. Ya lebih baik ngomong sama dogi, bercanda sama suaminya malah. Saudara, ayo kita ini sama-sama berdoa saudara. Daud itu bilang ketika jiwamu tertekan, jenuh, bosan bilang, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Lalu perintahkan kepada jiwamu apa? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya. Bilang sama jiwamu. Ketika engkau jenuh, ketika engkau lelah, bilang, hai jiwaku, bersyukur sama Tuhan. Amin. Kalau kita perintahkan saudara. Sebenarnya Tuhan tuh sudah kasih bocoran semua. Ya, sehingga saudara nggak perlu ke psikiater toh. Kalau tertekan nggak usah ke psikiater. Lakukan firman aja. Kenapa kau harus ke psikiater? Karena kau nggak mau melakukan firman. Saya sendiri mempraktekkan loh. Kadang saya capek, saya jenuh. Aduh lelah gitu ya. Kalau sudah lelah, jenuh, omongan yang keluar dari mulut itu kan negatif atau positif? Negatif ya. Kalau salah ngomong ditangkap iblis, ya menjadi kutuk dalam hidup kita. Tapi ketika engkau sudah jenuh, bosan, engkau sudah mau marah, bilang, hai jiwaku, bersyukur lagi. Aku mau bersyukur lagi. Kata-kata lagi di sini ini mengandung makna saudara. Aku mau bersyukur lagi sama Tuhan. Sekalipun keadaannya mungkin tidak enak, tapi aku mau belajar bersyukur lagi kepadanya. Sebab apa? Tuhan itu penolongku. Amin. Daripada engkau salah ngomong, daripada engkau bersungut-sungut, mari hari-hari ini. Ketika engkau lelah, ketika engkau tertekan, ketika engkau capek, ketika engkau jenuh, mulai perkatakan kepada dirimu sendiri saudara. Kalau perlu lihat dirimu di cermin dan bilang, hai jiwa, kenapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan dan bersyukur lagi kepada Tuhan. Amin. Jangan lupa untuk bersyukur. Karena syukur itu yang akan membuat hidup kita ini semakin diberkati Tuhan. Saya kadang kalau capek, lelah, ya pelayanan harus terus berjalan, harus persiapkan khotbah dan lain sebagainya. Kadang udah mau mengeluh, aduh syuting lagi, aduh capek gimana ya, aduh begini ya. Tiba-tiba Roh Kudus ingatan, bersyukur. Saya nyanyi saudara. Jadi kadang kalau saya nyanyi itu saya sedang berperang dengan diri saya. Ya tiba-tiba saya, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Nantikan albumnya di toko bangunan terdekat. Ya, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tiba-tiba air mata menetes, air hidung menetes. Kita nangis dalam hadirat Tuhan dan kita mendapat kekuatan baru. Ya, belajar bersyukur. Ya, inilah hidup, memang melelahkan. Ketika engkau memilih untuk menikah, semakin lelah lagi. Iya benar. Jadi yang mau menikah tolong pikir-pikir. Dulu kita hidup sendiri, masalah kita kan masalah kita sendiri. Tapi ketika kita menikah dengan suami, masalah suami jadi masalah kita. Masalah istrimu jadi masalahmu. Ya, nanti punya anak, masalah anak jadi masalah kita. Anaknya 1, masalahnya 5. Anak 3, masalah
15, ada yang 20. Tapi inilah kehidupan tuh. Buktinya orang semua pengen nikah tuh. Siapa yang mau menikah ini dalam waktu dekat ini? Yang sudah berencana menikah ini, satu singersnya mau menikah nih ya. Welcome to the jungle ya. Tapi bersama Tuhan, ya kita akan melewati semua, ya asal tetap andalkan Tuhan. Maka kita akan melihat saudara. Ya, saya cuma mau bilang satu, mati itu bunuh diri. Ya, mati itu bunuh diri. Nikah itu bunuh diri. Ya, menikah itu bunuh diri. Ya, bukan mati. Menikah itu bunuh diri. Artinya apa? Karena Yesus bilang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sesat kau ini. Orang menikah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bagaimana bisa jadi 1? Harus bunuh separuh-separuh. Ya, istri bunuh diri separuh, suami bunuh dirinya separuh. Maka baru bisa jadi 1. Ya. Jadi menikah itu bunuh diri. Mau marah nggak boleh dalam nama Yesus. Mati kau marah-marah, nggak boleh. Mati lagi marah-marah. Itu bunuh diri. Karena musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Ketika engkau lelah, engkau jenuh, ayo katakan pada dirimu. Enggak boleh loh, kamu harus tunduk pada firman Tuhan. Pujilah Tuhan, bersyukur lagi lah kepada Tuhan. Amin. Ya, supaya hidup kita jadi yang mulai jenuh dalam pernikahan. Ya, ayo pergilah berdua dengan istrimu, dengan suamimu. Ingat dulu waktu kamu jatuh cinta pertama, amin. Ya, sehingga pernikahanmu tuh makin lama makin manis. Ya, kayak saya dengan suami nih. Ya, tahun depan 25 tahun pernikahan kita. Ya. Tapi kita melewati badai hidup ya, tapi semakin hari semakin cinta kita. Iya nggak saya? Ya, iya kita merasakan sudah makin kesini, makin indah, ada masalah gandeng tangan berdoa, amin. Ya, ada persoalan, ayo datang sama Tuhan, saling menguatkan, sehingga ternyata menikah itu indah ya. Jadi kalian nanti akan mengalaminya bersama Tuhan. Tapi indah kalau bersama Tuhan ya. Saya berdoa setiap kita hari ini yang mulai jenuh, yang mulai capek, ayo datang sama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama yuk. Kita nyanyi lagu itu bisa ya. Aku ada hari ini, supaya yang jenuh-jenuh ini mulai melihat Tuhan, terima kasih loh. Aku ada hari ini tuh semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita ada hari ini karena semua Tuhan yang beri. Bahkan semua yang kita alami itu saudara, kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Maka semuanya menjadi indah dan mudah bersama dengan Tuhan. Memang hidup ini melelahkan, tapi bersama Tuhan. Dan waktu engkau mensyukuri hidup itu sendiri, maka engkau akan melihat segala kebaikan yang dari Tuhan itu turun atas hidup kita semua.